Kiai Haji Dahlan Salim Zarkashi lahir pada tanggal 28 Agustus tahun 1928 di Semarang. Kiai Haji Dahlan Salim Zarkashi wafat pada tanggal 20 Januari tahun 2001 di Semarang. Kiai Haji Dahlan Salim Zarkashi adalah ulama yang jarang didapatkan sekarang. Ilmunya insya Allah tergolong laduni sebab ilmu yang beliau dapat hanya sampai kelas 5 SD dan pesantren selama 1 tahun, sedangkan bobot tulisan serta kepeloporannya di bidang pendidikan dan pengajaran Al-Quran ada pada kelas nasional bahkan insya Allah internasional. Kiai Haji Dahlan Salim Zarkashi pada awal mendirikan pengajian anak-anak di Kebonarum tahun 1963. Beliau mengajar ngaji Al-Quran dengan menggunakan metode Baghdadiyah. Tanpa sedikit pun beliau menganggap bahwa metode Baghdadiyah itu tidak berhasil. Namun ketika dalam sekejap saja anak-anak sudah banyak yang hafal abjadnya, maka dengan perasaan syok, beliau mencoba bertanya kepada beberapa murid. Hasilnya ternyata mereka tidak bisa membacanya, kecuali harus diurut dahulu dari muka. Maka kesimpulan beliau bahwa metode Baghdadiyah ini terlalu gampang dihafal. Mulai saat itu beliau mencoba beralih. Beberapa buku penuntun membaca Al-Quran di toko dibelinya lalu disimak satu demi satu. Mula yang ada gambarnya disisihkan kemudian sisanya juga diteliti. Karena kebanyakan buku yang ada mengarah ke belajar bahasa Indonesia dengan tulisan Arab. Contoh, semua buku ditinggal. Akhirnya, tiada jalan lain kecuali beliau harus menulis sendiri. Maka dimulailah pada tahun 1963 itu. Apabila tulisan mudah diterima murid, tulisan disimpan, dan apabila sulit langsung disobek. Begitu seterusnya simpan sobek sampai terkumpul jadi buku. Beliau ingin sekali agar bukunya nanti bisa bermanfaat dan beliau juga mengajak para guru Al-Quran agar tidak ikut mewariskan kepada para santrinya. Segala upaya dilaksanakan, dengan mujahadah lahir batin dan hasilnya, Alhamdulillah, Allah SWT berkenan memberikan inayahnya. Suatu keistimewaan telah terjadi dalam sejarah penulisan Qiraati ini. Pada suatu malam, tidak dalam tidur, beliau mendapatkan ilham, melihat tuntunan mengajar Al-Quran yang langsung tartil, isinya bisa dilihat pada jilid 4, 5,6, TK. Itulah sebabnya beliau sering berkata, hebatnya Qiraati adalah bukan hasil karangan manusia tetapi hidayah langsung dari Allah. Saya tidak ikut mengarangnya. Jadi tidak bisa menjawab jika ditanya tentang susunan di dalamnya, mengapa terkesan tidak lazim. Namun nyatanya dengan buku Qiraati ini, anak-anak merasa mudah belajar Al-Quran. Bisa membaca Al-Quran dengan tartil walau belum diajar ilmu tajwid. Guru dan santri nampak bersemangat. TK Al-Quran cepat tersebar kemana-mana dalam tempo amat singkat. Buku-buku yang jiplak Qiraati pun merasakan yang sama meski tak sempurna. Salah satu metode yang populer digunakan untuk mempelajari Al-Quran pada saat ini, yaitu metode Qiraati. Saat ini, buku panduan metode Qiraati telah menjadi pegangan wajib bagi ribuan TPQ maupun lembaga non-formal lainnya di Nusantara ini. Qiraati adalah salah satu dari sekian banyak metode dalam mempelajari Al-Quran. Qiraati merupakan metode dalam mempelajari bacaan Al-Qur'an petik terbalik an yang berorientasi kepada hasil bacaan siswa secara mujawad muratal, dengan memperhatikan dan mempertahankan mutu pengajaran dan mutu pengajar melalui mekanisme sertifikasi, syahadah, ijazah. Hanya pengajar yang telah mendapatkan sertifikat, syahadah, yang diizinkan untuk mengajar di lembaga, TPQ Qiraati, dan hanya lembaga yang memiliki sertifikat, syahadah yang diizinkan untuk mengembangkan Qiraati. Para santri belajar dari dasar hingga tingkat mahir secara bertahap dengan menggunakan beberapa jilid buku panduan yang terdiri dari beberapa tingkatan yang harus dilalui oleh santri. Total ada 6 jilid buku panduan yang harus dipelajari oleh santri, ditambah dengan buku panduan mempelajari tajwid dan gharib. Seusai menyelesaikan pembelajaran melalui tingkatan-tingkatan tersebut, santri sudah bisa membaca Al-Quran dengan mahir dan secara tartil. Akhirnya para ulama Al-Quran di Jawa Tengah banyak yang memberikan restu atas buku Qiraati ini, antara lain Kiai Haji Arwani Kudus. Beliau setelah mestasih lalu menganjurkan untuk diajarkan di setiap pengajian Al-Quran, maka atas restu tersebut buku Qiraati lalu disebarkan. Pada tahap awalnya Qiraati dicetak dalam 10 jilid, selanjutnya demi kebutuhan maka sekarang tersedia dalam beberapa paket antara lain, paket Prateka, 1 jilid dan mainan huruf, usia 3S, D4 teh. Paket TKQ, 6 jilid, buku gharib dan tajwid, 4S, D6 teh.
Paket TPQ, 6 jilid, buku Gharib dan Tajwid, 5S, D12 teh. Paket SD, 4 jilid, buku Gharib dan Tajwid, 7S, D12 teh. Paket SMPA, 3 jilid, buku Gharib dan Tajwid, remaja. Mahasiswa, 2 jilid, buku Gharib dan Tajwid, remaja. Mbah Soleh Darat, seorang guru dari para ulama Nusantara yang berasal dari Semarang suatu ketika berkata, nanti di Semarang akan ada orang yang bukan ahli Quran tapi bisa menyelamatkan pendidikan Al-Quran. Dawuh beliau ini secara mutawatir disampaikan hingga cicit keturunan Mbah Soleh Darat kelima yang bernama Mbah Abdurrahman. Salah satu santri yang mendengar hal tersebut bermaksud ingin membuktikan siapa yang dimaksud orang yang bisa menyelamatkan pendidikan Al-Quran yang bukan dari kalangan ahli Quran. Orang tersebut mengarah kepada Kiai Haji Dahlan Salim Zarkashi. Pada tahun 80-an beliau terkenal sebagai guru ngaji di Taman Pendidikan Al-Quran, TPQ, dengan menggunakan metode belajar membaca Al-Quran karya Kiai Haji Dahlan Salim Zarkashi, yakni Qiraati. Karya-karya Kiai Haji Dahlan Salim Zarkashi sebagai berikut, buku Qiraati, buku penuntun membaca Al-Quran. Istimewanya buku ini mengajarkan Al-Quran langsung dengan petunjuk tartilnya, sehingga setelah anak tamat buku Qiraati akan otomatis bisa membaca Al-Quran tartil, meski belum diajari membaca Al-Quran sama sekali. Taman Kanak-Kanak Al-Quran, suatu lembaga pendidikan model baru tentang pengajaran Al-Quran untuk usia kanak-kanak, 4/5 teh. Lembaga ini awalnya dirintis oleh beliau pada tahun 1986, dan sekarang telah menjamur sampai ke mancanegara, sehingga lembaga ini merupakan yang pertama di dunia, sebab belum pernah terdengar sebelum tahun 1986. Dan hasilnya, luar biasa. Kini banyak anak usia 6/7 telah khatam Al-Quran. Ahli baca Al-Quran huruf Braille, hanya dengan mempelajari abjadnya, beliau dapat mengoreksi Al-Quran Braille yang sudah beredar di SLB. Sehingga pembuatnya terpaksa membakar Al-Quran Braille yang ada, dan membuatkan yang baru sebagai gantinya. Mengajar Al-Quran bagi tunarungu, beliau pernah membuat percobaan dalam bentuk privat dan berhasil sampai pada jilid 3 buku Qiraati, artinya si bisu telah bisa membaca huruf Arab gandeng, bacaan yang panjang dan pendek. Sayang percobaan ini belum sempat tuntas, murid yang bersangkutan pindah ke kota. Dari sini lalu beliau bercita-cita ingin mendirikan pesantren Al-Quran khusus bagi tunarungu. Semoga niat ini berhasil. Ya Rabbi bil Mustafa